nomor 11 Match kelas 1D dengan NIM 2307705. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang pendidikan kewarganegaraan di SD, yaitu tentang Pancasila dan Garuda, lambang Garuda. Sebelumnya kalian tahu nggak sih Pancasila tuh apa aja gitu? Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga itu persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Ibu mau tanya, kalau misal ketuhanan yang Maha Esa itu kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari itu dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tuh kita itu harus saling membantu satu sama lain, tidak boleh individualis. Terus yang ketiga itu ada persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu kita itu harus bersatu, tidak boleh membeda-bedakan antara ras, suku, agama, budaya dan sebagainya. Terus yang keempat itu ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai bangsa Indonesia itu harus cinta tanah air, dan kita itu harus saling gotong royong, tolong menolong antar masyarakat. Nah, gitu. Terus yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus kayak hidup hemat, terus juga harus berlaku adil kepada semua orang. Nah, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang lambang Garuda. Tapi sebelum itu Ibu mau mengadakan ice breaking dulu ya, biar kalian semangat. Terus yang pertama, ice breaking gini. Kalau Ibu bilang semangat satu tuh kayak gini, ya. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga. Tadi kalau semangat 1, 2, 3. Jadi begitu teman-teman. Lanjut, kita akan belajar tentang lambang negara Indonesia. Ada yang tahu nggak sih lambang negara Indonesia itu apa? Nah, lambang negara Indonesia itu burung Garuda. Di sini ada yang pernah lihat burung Garuda nggak sih? Wah, Ibu Guru juga belum pernah lihat burung Garuda. Burung Garuda itu ini dia tuh mempunyai 17 sayap di sebelah kanan dan 17 sayap sebelah kiri, yang melambangkan bahwa 17 sayap itu tuh negara Indonesia tuh merdeka pada tanggal 17. Terus 17 tambah 17 kan 45. Jadi dia pada tahun 17 Agustus 1945. Nah, lalu burung Garuda itu berwarna apa sih? Burung Garuda itu berwarna kuning emasan. Nah, pada lambang Garuda itu terdapat di dadanya itu terdapat perisai yang berisikan 5 elemen, yaitu yang pertama ada bintang, yang kedua ada tali rantai, yang ketiga ada pohon beringin, yang keempat ada kepala banteng, dan yang kelima itu padi dan kapas. Pada burung Garuda itu juga di bagian kakinya tuh dia mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lalu pada bintang dia itu berwarna kuning keemasan, dan latar background pada bintang itu berwarna hitam. Sedangkan pada tali rantai dia itu bentuknya itu mata rantai dan bulat. Terus yang ketiga itu pohon beringin. Pohon beringinnya itu dia berwarna hijau dan hitam tuh dengan latarnya tuh hitam. Terus yang keempat itu ada kepala banteng. Kepala banteng itu dia kepalanya berwarna hitam dan putih ya tadi. Terus latar kepala banteng tuh berwarna hitam juga. Terus padi dan kapas. Kalau padi itu dia berbentuknya seperti padi. Kalian pernah lihat tumbuhan padi gak sih? Terus kalau padi itu berwarna kuning, sedangkan kapas itu kalian pernah lihat pohon kapas kan? Kalau kapas itu berwarna putih dan hijau. Hijau itu dari daunnya ya teman-teman. Latar dari elemen padi dan kapas itu berwarna putih juga. Lalu habis itu dalam negara Indonesia itu kan terdapat banyak sekali suku
agama. Terus itu tuh kita tidak boleh saling membeda-bedakan antara agama yang satu dan agama yang lain. Tadi kan ibu kan belum jelasin kalau bintang itu maknanya apa dalam Pancasila, arti dari pernikahan itu apa, arti dari pohon beringin itu apa, arti dari kepala banteng juga apa, dan arti dari padi dan kapas itu apa. Nah, ibu mau jelasin kalau bintang dia tuh berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dia tuh kayak contohnya tuh kayak cahaya, artinya arti dari bintang tuh kayak cahaya kerohanian bagi setiap manusia. Jadi kayak ada secercah cahaya gitu untuk petunjuk dalam kehidupan manusia. Begitu anak-anak. Jadi yang kedua itu ada tali rantai, anak-anak. Tali rantai itu termasuk dalam sila ke berapa? 2, ya kan? Tali rantai di sila kedua artinya bahwa bangsa Indonesia itu saling terkait erat, saling bahu-membahu dan saling membutuhkan antara bangsa Indonesia yang satu dengan bangsa Indonesia yang lainnya. Jadi kayak kita tuh sebagai makhluk sosial, kita harus membutuhkan orang lain, tidak boleh saling egois hidup sendiri gitu, karena pada dasarnya kayak kita tuh butuh orang lain, walaupun kita kayak menjaga bahwa kita tuh nggak butuh sama orang lain, tapi nyatanya kita butuh teman-teman. Jadi begitu. Yang ketiga itu ada pohon beringin. Pohon beringin itu berkaitan dengan sila ke-3. Betul. Pohon beringin itu berkaitan dengan sila 3 yang artinya tuh kita sebagai bangsa Indonesia itu dapat pohon beringin kan ini kan teduh gitu kan kayak besar ya kan, kita tuh dapat berteduh di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau bisa kita berbuat salah, berbuat hukum itu kita akan berada di naungan negara Indonesia. Jadi begitu. Terus yang keempat di berbeda juga kita bisa kena masalah kalau misalnya kita nggak salah tuh kita akan dibela. Jadi kayak jangan takut untuk speak up ya adik-adik. Terus yang keempat itu adalah kepala banteng. Kepala banteng itu berkaitan dengan sila ke berapa coba? 4. Wah benar adik Oci. Ya kepala banteng dia itu melambangkan bahwa artinya bahwa kalian pada tahu kan hewan banteng itu gimana? Hewan banteng yang ada ininya kan ada apa namanya tanduknya. Dia tuh jenis hewan yang suka berkumpul-kumpul gitu, kayak suka berkumpul. Jadi itu dilambangkan seperti manusia, seperti warga Indonesia, seperti lambang kepala banteng yang hewan yang suka berkumpul seperti bangsa Indonesia yang suka jika kita mengambil masalah itu hewan itu suka bermusyawarah gitu, dan orang-orang tuh berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Karena kalau kita tuh harus, kalau kita ingin mengambil keputusan yang benar, kita harus disertai dengan mufakat dalam bermusyawarah. Lalu terus yang kelima itu padi dan kapas. Padi dan kapas itu kalian tahu kan, padi itu makanan pokok kita yang akan menjadi beras. Kapas tuh juga yang kalian tahu pohon kapas kan, pohon kapas tuh warnanya putih kan, terus daunnya juga hijau. Dia tuh melambangkan sebagai pencapaian kemakmuran untuk targetnya secara merata. Kayak di Indonesia itu kayak lapangannya itu kan ini kan padi dan kapas, jadi begitu. Lalu pada Bhinneka Tunggal Ika kan dijelaskan kalau Bhinneka Tunggal Ika itu beda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kayak kita sebagai bangsa Indonesia itu saling beragam antar agama, suku, ras, kebudayaan, adat istiadat. Jadi kita tidak boleh saling membedakan antara satu dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi setelah itu kayak kita misal di kelas ini kan ada agama lain kan, kayak seperti agama Hindu, Konghucu, Buddha gitu kan. Jadi kita tuh tidak boleh berteman, tidak boleh membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Kayak aku agamanya ini nggak mau temenan sama yang agama ini, kamu siapa sih, kamu nggak boleh temenan sama aku, kita kan beda agama gitu. Kita tidak boleh seperti itu, teman-teman. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai antar perbedaan. Kita harus saling bertoleransi.
Jadi setelah itu antara suku, ras tuh kita ada di Indonesia itu ada banyak suku ras, ada suku Jawa, suku Sunda, Batak, Bali, Banten, terus Padang juga gitu.